Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Najwa Hirunisa dari kelompok 2, mahasiswa biologi angkatan 2024, mata kuliah biologi sel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kami mengenai sitoskeleton tentang silia, flagella, dan cell junction. Baik, yang pertama itu ada pengertian silia dan flagella. Silia adalah struktur seperti rambut pendek pada permukaan sel yang berfungsi menggerakkan cairan atau partikel di sekitarnya. Sedangkan flagella adalah struktur mirip cambuk yang lebih panjang, berfungsi menggerakkan sel itu sendiri. Kemudian ada struktur penyusun silia dan flagella. Yang pertama ada mikrotubulus. Mikrotubulus tersusun dari protein tubulin dan membentuk pola 9+2 pada bagian aksialnya atau aksonem. Pola 9+2 berarti terdapat 9 pasang mikrotubulus yang melingkar di sekitar mikrotubulus tunggal di tengahnya. Pada silia primata atau non-motil, strukturnya bisa 9+0 atau tanpa mikrotubulus tengah. Lalu yang kedua ada denin. Denin merupakan protein motor yang memungkinkan pergerakan flagella dan silia dengan menggunakan energi dari ATP. Lalu yang ketiga ada neksin. Neksin adalah protein yang menghubungkan mikrotubulus di bagian luar untuk menjaga struktur tetap stabil. Lalu yang keempat ada badan basal atau basal body. Struktur yang menyerupai sentriol dan berfungsi sebagai titik awal pembentukan flagella atau silia. Polanya adalah 9 triplek, mikrotubulus tanpa mikrotubulus tengah atau 9+0. Kemudian ada jenis dan fungsi silia. Yang pertama jenis silia. Yang pertama itu jenis silia motil atau motil silia. Silia ini dapat bergerak dan berperan dalam transportasi mukosiliar, lalu gerakannya berdenyut dengan kecepatan sekitar 15 Hz dalam lapisan pericillary layer atau PCL. Lalu, struktur aksonema silia motil terdiri dari susunan 9+2 mikrotubulus yang memungkinkan pergerakan silia. Lalu yang kedua ada silia non-motil atau non-motil silia. Silia non-motil ini tidak memiliki kemampuan bergerak dan berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan dalam saluran pernapasan. Lalu kemudian ada fungsi silia. Fungsi silia itu yang pertama membersihkan saluran pernapasan atau transport mukosiliar, lalu yang kedua mencegah infeksi atau menangkalnya patogen dan mencegah masuknya mikroorganisme ke paru-paru. Lalu yang ketiga menjaga keseimbangan cairan di saluran pernapasan. Yang keempat menyesuaikan pergerakan berdasarkan beban mukus. Lalu yang kelima itu membantu proses batuk jika transport mukosiliar tidak efektif. Kemudian ada jenis dan fungsi flagella. Yang pertama itu monopolar monotrik yang memungkinkan gerakan cepat dan terarah ke sumber nutrisi atau menjauhi zat beracun. Lalu yang kedua monopolar lofotrika, yaitu memberikan daya dorong lebih kuat untuk mobilitas yang lebih efisien. Yang ketiga bipolar amfitrik yang memungkinkan perubahan arah dengan mudah tanpa harus berputar. Lalu yang keempat, peritrik memberikan fleksibilitas gerakan ke berbagai arah, meningkatkan kemampuan bertahan di lingkungan yang kompleks. Lalu di sini ada pengertian dan struktur cell junction. Cell junction adalah struktur yang menghubungkan sel dalam jaringan untuk menjaga kohesi, komunikasi, dan regulasi zat antar sel. Kemudian ada pula struktur penyusun cell junction. Yang pertama, tight junction atau zonula occludens, dibentuk oleh protein transmembran seperti claudin dan occludin. Lalu yang kedua, ada adherence junction atau zonula adherens yang terdiri dari protein cadherin yang berikatan dengan aktin. Lalu yang ketiga, ada desmosom atau macula adherens yang terdiri dari protein desmoglein dan desmocolin. Dan yang keempat, gap junction, yaitu tersusun dari protein connexin. Kemudian ada jenis dan fungsi cell junction. Yang pertama itu tight junction atau sambungan kedap. Fungsinya mencegah molekul bergerak melewati ruang antar sel sehingga menjaga batas antara lingkungan dalam dan luar jaringan. Yang kedua ada gap junction atau sambungan berlubang. Fungsinya untuk memungkinkan pertukaran pesan kimia seperti ion dan molekul kecil antar sel dan untuk komunikasi dan koordinasi seluler. Lalu yang ketiga ada desmosom yang berfungsi memberikan kekuatan mekanis dengan menghubungkan sel-sel yang mengalami tekanan tinggi seperti kulit dan usus. Lalu yang keempat, ada adherence junction atau sambungan adherence, berfungsi untuk menjaga kekuatan dan stabilitas jaringan dengan menghubungkan aktin antar sel. Ada pula penyakit terkait silia, flagella, dan cell junction. Penyakit terkait silia dan flagella yaitu meliputi usus bocor, radang halus, kanker, penyakit jantung, tuli bawaan, gangguan irama jantung, dan gangguan saraf. Sedangkan penyakit yang terkait pada cell junction yaitu penyakit ginjal, polikistik, intervilitas pria, sindrom Cartagener, sindrom Joubert, dan retinitis pigmentosa. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh materi ini adalah
Silia, flagella, dan cell junction berperan dalam pergerakan, sensorik, serta stabilitas sel. Gangguannya dapat menyebabkan PKD, infertilitas, gangguan pernapasan, saraf, dan jantung. Silia terbagi menjadi motil bergerak dan non-motil atau sensorik, sedangkan flagella mendukung mobilitas sel. Lalu kemudian cell junction menjaga kohesi dan komunikasi sel. Lalu ini ada sumber yang kami dapat melalui beberapa jurnal dan juga buku untuk memenuhi isi materi dari presentasi kali ini. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.